Ya, Pak Kojim, selanjutnya kita ingin bertanya kepada Pak Kojim gitu ya, karena banyak teman-teman yang merasa didahului sama orang-orang yang sudah mati, sudah meninggal gitu ya. Nah, orang sudah mati atau sudah meninggal, tapi kemudian mengirimkan pesan kepada anak cucunya. Pertanyaan saya sederhana, Pak Kojim, orang mati bisa apa sih kira-kira gitu? Seperti itu, Pak Kojim. Iya. Oke, jadi begini Mas Indra. Sebagian telah saya sampaikan pada waktu yang lalu, ketika seseorang mati itu kan yang mati ragawinya. Ya. Tadi aja ada body yang lebih halus itu kan. Ya, nah body yang berikutnya ya tentu harus dilepas. Jadi semakin orang itu bisa melepas body itu tadi, menjadi tinggal diri sejatinya. Ya, selama belum bisa melepas itu semua, ya sampai yang nomor berapa yang tidak terlepas. Nah, orang itu bisa kirim ke yang hidup, ya kan, kalau ia masih berada di body 2, 3, dan paling jauh itu 4, paling jauh. Jadi kalau sudah masuk G6, sudah susah untuk ke bawah, karena dia sudah punya kepentingan untuk lanjut. Jadi seperti itu, ya. Terutama yang masih betul-betul di lapisan kedua, ya, yang di dalam istilah Jawa yang lain ini yang disebut juga misalnya masih di alam lokantara atau di alam antara. Ya, jadi seperti itu karena masih ada bodi kesadaran. Nah, bodi kesadaran tadi kan bodi fisik terus bodi kesadaran. Nah, bodi fisik ini ditinggal, ya masih ada ikatan, masih bisa berkunjung, ya. Nah, begitu orang itu sudah sampai ke tubuh jantung atau bumi jantung, ia sudah sebagian meninggalkan ikatannya dengan yang di dunia. Tetapi pada waktu-waktu tertentu, karena kadang-kadang kelingan, ya kan, ingat sesuatu, dia menghubungi. Ya. Nah, begitu masuk ke badan budi atau bumi budi, ya lebih jarang lagi. Ya. Tapi masih bisa dikontak. Oke. Ya, jadi kontaknya gimana, Pak? Iya, jadi misalnya orang ya dengan hati yang terdalam, ya kan, misalkan saya ingin berhubungan dengan engkau, siapa disebut si fulan gitu ya. Jadi seandainya masih bisa, ya silahkan datang. Nah, itu kalau masih itu disapa masih bisa. Sedangkan kalau masih di bawah, nggak sampai diminta pun dia sudah ini, ya. Nah, mengapa ada orang yang tidak langsung melepaskan tubuh kesadarannya, ya? Karena ia mungkin ada janji-janji yang belum dipenuhi, sehingga dia harus memberitahu. Ya, itulah sebabnya di Jawa ada istilah, biasanya sampai dengan 40 hari, ya kan, orang itu jiwanya masih berada di sekitarnya, ya, dan masih bisa nemui, masih bisa ngobrol, ya. Termasuk ada buku yang baru saya berikan ini, kata pengantar, juga punya bapak kandungnya yang meninggal, lalu ibu kandungnya ini nangis terus, ya kan, akhirnya dia datang dan memberitahu, apa yang kamu pegang itu? Setangan untuk ngelap ini, luh atau air mata, buang supaya tidak ingat aku, karena aku kepengen pergi, jangan kamu gandoli. Aku doakan kamu baik, tapi jangan kamu gandoli. Nah, baru bisa pergi. Ada yang cerita kepada saya sampai setahun. Itu berarti ikatan dengan istrinya itu begitu dalam. Ya, saya tanya sampai setahun gimana? Selalu memberi kode lewat barang di tempat tidurnya, misalkan ini tempat tidur, ya bergerak-gerak. Kalau sudah disapa, sudah berhenti. Gitu, Pak Kojim? Ya, besok malamnya tidur lagi
gerak-gerak lagi, entah gelasnya bergerak, entah apa. Kalau oh kamu datang ya terima kasih, udah berhenti. Setelah setahun persis baru nggak ada datang. Ada juga mungkin ketika suami itu ditinggal sama istrinya, Bapak Jim, terus tiba-tiba dia ceritakan ke anaknya gitu, kayak bengi ibumu teko gitu kan, Ya. keluar dari kamar mandi, masuk ke kamar tidur, kayak gitu. Berarti itu yang terjadi apa sebenarnya? Ya, artinya memang dia masih belum meninggalkan karena masih ingin menjelaskan kenapa saya begini ya. Nah, contoh kalau Anda Mas Hendra itu melihat ini YouTube-nya Amelia Yani, ketika menyebut Pak Yani habis terbunuh itu kan ibunya kan langsung masih nangis berapa hari gitu, baru dia datang, udah aku sudah dibunuh, jadi sudah nggak perlu lagi diingat-ingat, doakan saja. Nah jadi seperti itu ya.